Saudaraku fillah, ada banyak cara yang dilakukan misionaris untuk mempengaruhi muslim. Ada yang mengaku dulu adalah muslim, dulunya adalah anak kiai, anak ustadz pemilik pondok pesantren dan lain-lain. Tapi sekarang sudah pindah agama dan ternyata mereka berbohong, karena buktinya mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Dan juga ada banyak orang murtad di sekeliling kita yang akhirnya mempengaruhi muslim supaya ikut mereka. Sebagai contoh, Saifuddin Ibrahim yang mengaku dulu adalah seorang kiai, tapi sekarang dia sudah murtad. Soal dia murtad, soal apa agamanya, bagaimana keyakinannya, apa yang dia sembah, sebenarnya itu adalah hak dia, adalah hak mereka, terserah mereka. Tapi kita sebagai muslim wajib membantah jika dia sudah menyalahartikan Al-Quran dan mempengaruhi muslim lainnya untuk ikut kepada mereka. Saifuddin Ibrahim ini mengatakan dia tidak menemukan ayat yang merujuk kepada yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi terdahulu, diutus seperti nabi-nabi terdahulu. Jadi pertanyaannya, dia mencarinya ke kitab mana? Jika dia mencari ke Al-Quran, maka dia akan menemukan belasan ayat bahkan lebih yang menjelaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, bahkan melebihi nabi-nabi yang terdahulu, karena beliau diutus untuk seluruh umat. Buktinya berbagai ayat dan hadis yang telah dibuktikan keilmiahannya dalam berbagai bidang, baik medis maupun sains, dan itu justru banyak diteliti dan ditemukan oleh non-muslim. Jika dia mencarinya ke dalam Injil, maka Yesus berkata dalam Gospel Yohanes 14 ayat 16, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu penolong lain yang akan tinggal bersama kalian selama-lamanya." Siapa penolong itu jika bukan Nabi Muhammad SAW? Kemudian dalam Yohanes 16 ayat 12-14, Yesus juga berkata, "Masih banyak yang harus aku katakan padamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpinmu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku." Lalu siapa yang dikatakan Yesus jika bukan Nabi Muhammad SAW? Saya garis bawahi ujung ayat tadi. Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Bukankah Nabi Muhammad SAW memberitakan kejadian-kejadian tentang masa yang akan datang lewat ayat Al-Quran yang beliau sampaikan dan juga dalam berbagai hadis? Apa yang beliau katakan di zaman dahulu sudah dibuktikan di zaman sekarang. Ada banyak ayat-ayat dan hadis yang telah dibuktikan di masa sekarang ini. Contohnya tentang bertemunya batas laut dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20. Kemudian tentang ombak di dasar laut di dalam surat An-Nur ayat 40. Lautan yang ada api dalam surat At-Tur ayat 6. Tentang api di bawah laut diberitakan di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud. Hadis-hadis tentang kejadian akhir zaman yang sudah terbukti di zaman sekarang. Contohnya bangunan yang tinggi, banyak bangunan yang tinggi, menjulang tinggi. Wanita yang berpakaian tapi seolah telanjang, yang di saat Rasulullah berkata itu beliau belum melihatnya. Dan ada sekian ratus yang beliau katakan yang belum terjadi di zaman itu, di zaman Rasulullah, sekarang sudah terjadi. Bahkan ada sekian banyak hadis dan ayat yang sudah dibuktikan secara medis dan ilmiah yang membuktikan kebanyakan adalah dari kaum non-muslim. Itu artinya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah untuk seluruh alam. Bahkan sampai ke cara memperlakukan hewan pun diatur sedemikian rupa. Dan Saifuddin Ibrahim ini mengutip Mazmur 147, 19-20. Firman Tuhan hanya dipercayakan pada Bani Israel, bukan kepada bangsa manapun. Jadi firman Tuhan yang mana yang dipercayakan pada Bani Israel?
Yang dia baca itu kan Mazmur. Tentu saja firman Tuhan waktu itu dipercayakan pada Bani Israel. Lalu apakah dia tidak membaca Matius 15 ayat 24? Di sana Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Lalu si Saifuddin Ibrahim ini mengutip surat Yunus ayat 94 yang artinya, "Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu." Nah, di sini si Saifuddin Ibrahim ini ceroboh menafsirkan ayat tersebut. Dia menafsirkan ayat itu hanya dengan akalnya saja, seolah Nabi Muhammad SAW tidak seperti nabi-nabi yang lain atau nabi-nabi terdahulu. Dia tidak membaca tafsirnya, padahal dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini mengandung penegasan kepada Nabi Muhammad SAW dan sekaligus pemberitahuan kepada mereka bahwa sifat nabi mereka terdapat pada kitab-kitab terdahulu yang ada di tangan ahli kitab. Jadi bukan berarti menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk minta pembenaran kepada ahli kitab, tapi juga untuk membuktikan bahwa juga dulu ada banyak nabi dari kalangan Bani Israel yang juga diutus oleh Allah. Tapi ternyata Rasulullah tidak menanyakannya karena Rasulullah percaya. Silakan buka tafsir Ibnu Katsir. Dan sebagaimana firman Allah juga dalam surat 43 ayat 59 yang artinya, Isa tidak lain hanya seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Sesuai dengan Matius 15 ayat 24, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dan saudara kefilah, na'udzubillah, pernyataan yang sama dari misionaris yang lainnya juga diungkapkan oleh Saifuddin Ibrahim ini. Dia mengatakan Nabi Muhammad SAW mengingkari Al-Quran karena dalam Al-Quran laki-laki hanya boleh beristri 4 orang, tapi Muhammad punya istri banyak. Na'udzubillah, bantahan macam apa itu? Apa dia pikir seorang nabi itu sama seperti manusia biasa? Jika nabi tidak diperbolehkan beristri lebih dari 4 orang, berarti kurang dong keistimewaan seorang nabi. Jadi hati-hatilah dengan argumen orang seperti ini yang mungkin masih banyak bertebaran di dunia ini, yang memahami agama hanya berlandaskan otaknya belaka, padahal jangkauan otak itu sangatlah terbatas. Ada banyak misionaris yang mengaduk-aduk, memotong-motong, dan menerjemahkan Al-Quran hanya berdasarkan logika untuk menyesatkan muslim. Seperti David Wood contohnya, dan juga Saifuddin Ibrahim ini, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi alhamdulillah, insya Allah kita akan selalu punya jawaban untuk meluruskan, untuk membantah tuduhan-tuduhan mereka. Dan ini gunanya hanyalah agar saudara-saudara kita yang lain tidak terpengaruh dengan argumen-argumen atau pendapat-pendapat mereka itu. Nah, saudara kefilah, mari berjuang untuk menyelamatkan akidah kita masing-masing, juga saudara-saudara kita, keluarga kita, orang-orang sekeliling kita, dengan lebih giat mempelajari Islam dan menyampaikan kebenaran. Juga memantau anak-anak kita yang sering ke warnet, yang sering buka internet, apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, apa yang mereka baca. Semoga kita senantiasa dilindungi.